Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahis sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadzal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala halaman 150 ada. Wa kana Hatimul Asam yaqulu min alamatil mar'atis solihati ay yakuna hubbuha makhafatallah wa ginahal qanaah bikismatillah wa hulliyahas sakhawatu bima tamliku wa ibadatuha husnul khidmatiz zawji wa himmatuha al-isti'dadu lil maut. Sedikit ngulang ya, jadi enggak ngulang semuanya, ada beberapa yang ngulang. Ketemu nih, ketemu Bu. Adalah Hatim Al-Asam berkata, min alamatil mar'atis solihati, sebagian dari tanda-tanda perempuan solihah. Sebagiannya saja ya, jadi nanti sebagiannya yang lain ada di makalah lain gitu ya. Sebagian dari tanda perempuan yang solihah ayyakuna hubbuha makhafatallahi. Pertama, kecintaannya adalah rasa takut pada Allah Ta'ala. Kecintaannya rasa takut pada Allah Ta'ala. Orang kalau sudah takut pada Allah, niscaya akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Jadi seperti yang telah disampaikan di minggu lalu, takut pada Allah efeknya menjadi beda dengan kalau takut kepada makhluk ya. Kalau seseorang takut dengan makhluk, dia bakal berusaha berlari jauh dari makhluk itu.
Takut dengan musuh, kita jauhin musuh, ya kan? Takut dengan binatang buas, kita jauhin binatang buas. Pokoknya takut apa aja pasti orang berusaha untuk menghindar. Tapi kalau sudah kaitan dengan takut pada Allah, justru malah dia berusaha untuk menjadi sedekat mungkin dengan Allah. Nah, itu. Makanya ada istilah takwa. Takwa itu secara bahasa artinya takut loh. Tapi pengertian dalam istilah syariat menjadi beragam. Ada takwa artinya menjaga. Menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri supaya tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Ada yang lebih spesifik lagi, takwa itu imtisal awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa artinya masuk pada kesadaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa itu. Jadi pengertiannya beragam ya. Tapi secara bahasa takwa itu takut. Perempuan kalau sudah takut kepada Allah dijamin benar, dijamin soleha. Ya semua sih, laki-laki juga. Ada takut dalam artian berhati-hati, seperti ittaqun nisa. Ada kalimat hadis begitu loh, hati-hatilah dengan perempuan. Nah, dijaga hak-haknya, dijaga perasaannya, dijaga hatinya, gitu. Jangan sampai pecah atau patah hati. Tahu patah hati nggak? Lagunya Rahmat Kartolo. Biasanya kalau lagu nyambung. Patah hati. Ya. Kan gambarannya tercipta dari tulang rusuk. Tulang dilembutin keras, dikerasin hancur. Hei tulang. Tulang tuh kalau dilembutin keras ya, tapi kalau dikerasin, digetok misal, hancur dia. Tuh perempuan. Ittaqun nisa. Jadi itu pengertiannya, ittaqwa di situ hati-hati, jaga. Jadi kalau dalam hati ibu ada sedikit saja rasa takut pada Allah, niscaya akan menyisakan satu kesadaran untuk cara bagaimana menunaikan kewajiban walaupun belum secara keseluruhan. Udah selamat perempuan kalau sudah mulai punya rasa takut pada Allah Ta'ala. Itulah ciri khas perempuan solihah. Waginahal qanaatu bikismatillah. Yang kedua, tanda perempuan soleh, kekayaannya itu berupa sifat qanaah terhadap pembagian rezeki dari Allah Ta'ala. Qanaah udah dibahas ya. Qanaah menerima apa adanya. Dapat banyak syukur, dapat sedikit bersabar, ya. Rezeki mah Bu, yang penting cukup. Ada orang bilang gini, saya mah Pak Ustadz, gaji juga pas-pasan. Pas? Bagus loh. Pengen beli beras, pas. Pengen beli motor, pas. Beli rumah, pas. Nggak daripada kurang-kurangan. Cih, pas-pasan itu hebat. Serba pas. Ya.
coba itu ngeluh mulu. Pas-pasan. Ini bagus pas-pasan. Sebab makhluk yang bernama rezeki kalau tidak pas mesti berpeluang untuk terjadinya kesalahan. Andai kata dia kurang nih, berpeluang menimbulkan sifat kufur nikmat. Tapi kalau lebih, berpeluang kufur nikmat. Mumpung ada duit lebih nih, healing kemana kek misal ya, bukan kagak boleh. Tar abis ngaji healing terus, kalau kagak healing heleng. Tahu heleng nggak? Heleng itu bahasa Sunda gini nih. Heleng maneh. Jadi yang pas itu yang bagus mah ya, pas itu yang bagus mah. Qanaah itu sebetulnya pada tataran awal ya, kalau naik sedikit, naik tuh, naik lagi dari qanaah, ntar ketemu dengan apa yang kita sebut dengan zuhud. Pertama sabar, qanaah, zuhud. Semua tuh kaitannya dengan cara merespon rezeki dari Allah Ta'ala. Tuh, jadi kalau perempuan bisa memunculkan sifat qanaah, ini sebetulnya kekayaan yang tidak terhingga. Jadi kaya yang sebenarnya adalah kaya yang letaknya dalam hati, bukan dalam hitungan-hitungan rupiah tertentu, bukan, karena banyak belum tentu cukup. Jadi kalau kemudian Allah kasih sedikit cukup, inilah yang harus kita syukurin. Syukur ya Bu ya, disyukurin sebagai cara untuk mendatangkan yang lain. Ini saya sering bilang, syukur itu sababun liibqa'in ni'amil mawjudah wa wasilatun lihusulin ni'amil mabkudah. Bersyukur itu akan menjadi sebab bagi kelanggengan nikmat yang ada. Jadi dengan bersyukur, nikmat yang telah ada akan tetap ada. Wa wasilatun lihusulin ni'amil mabkudah, sekaligus sebagai pintu masuk bagi berdatangannya nikmat yang belum ada untuk menjadi ada. Nah, gitu loh ya. Jadi nikmat yang sudah ada akan tetap ada, yang belum ada menjadi ada dengan cara bersyukur. Makanya dalilnya la in syakartum la azidannakum. Oh, terusin ya. Wala in kafartum in adzabi lasadid. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmatnya buat kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat maksudnya ya, kufur nikmat, inna adzabi lasadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ngancam bukan? Hah? Itu kan kalimat pernyataan, bukan kalimat ancaman. Enggak bahasa begini, kalau kalian kufur nanti kusiksa, tapi kalau kalian kufur ingat siksaku, nah gitu. Ngancam. Jadi sekali waktu Allah juga ngancam, ya. Walaupun di waktu lain dia menjanjikan hal-hal yang berbau kenikmatan. Ya begitulah adanya Allah. Di dalam Al-Quran kandungannya itu ada al-wa'ad dan al-wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman itu salah satu isi dan kandungan Al-Quran. Bener nih ancaman, kagak ngomong bohong. Jadi Allah kalau berjanji, janjinya bakal dipenuhi. Kalau ngancem juga ancamannya bakal dibuktiin. Kan kalau gitu mah kadang-kadang janji doang,
aku berjanji. Pakai begini nih. Atau sekali-kali ngancem, nih golok, iya ini golok. Ya, kona'ah bu ya, ibadah kona'ah itu, ibadah pada dua sisi sekaligus, ibadah pada Allah sekaligus ibadah kepada suami yang menjadi asbab bagi tersampaikan rezeki. Kan suami seneng ngedengarnya, alhamdulillah bang, makasih, segini juga, pakai segini juga. Suka ada ujungnya. Udah aja makasih, nggak usah pakai segini juga. Itu kalimat segini juga menunjukkan kurang loh. Ya, makasih ya bang, mudah-mudahan abang sehat gitu. Doain suami kita, harus didoain sama kita istrinya. Kalau enggak didoain sama istrinya, ntar didoain sama istri orang lain. Bukan ngomong bohong nih, kata di film. Sedangkan di film itu, doa di film itu manjur semua. Film kalau berdoa manjur nggak? Makanya ibu-ibu kalau ada syuting numpang ngedoa bang. Mumpung lagi difilmin, termanjur dah. Ya, doain ya. Masya Allah, doa istri buat suami luar biasa. Seperti halnya dua suami buat istri. Harus lebih banyak mana ngedoain antara suami ke istri atau istri ke suami? Ayo. Sebetulnya sama rata, cuman kalau kita ukur pada kesempatan berdoa, istri lebih punya waktu luas buat itu. Ya, coba ibu mau nggak? Ibu pagi hari kerja nyari nafkah, suami suruh ngedoa di rumah, mau? Ayo. Bang nggak kerja? Kagak, hari ini lu aja kerja, gua ngedoa. Mau nggak? Tuh kan, berbagi peran ya. Berbagi peran, suami ikhtiar, ibu berdoa, maksudnya istri berdoa. Satu kerjasama apik yang bisa mendatangkan kemaslahatan, hatinya tenang, Allah berikan keselamatan, perlindungan dan lain-lain. Ya, qanaah ini salah satu dari sifat-sifat para aulia, para wali. Qanaah mereka. Jadi kalau qanaah itu dia puas dengan apa adanya, tapi kalau zuhud tidak menginginkan kepada yang tidak ada di tangannya. Itu loh. Jadi kalau apa yang ada di tangan orang lain, dia udah aja punya orang lain gitu. Tidak ada pikiran kepengen kayak orang. Itu zuhud. Ya. Nah, itu. Yang kedua tuh ya, wa huliyuhas sakhawatu bima tamliku. Tanda perempuan solehah adalah perhiasannya berupa sifat kedermawanan pada apa yang dia miliki, pada apa yang dia miliki. Hati-hati, bukan pada apa yang dimiliki oleh suaminya. Pernah dulu dibahas di kitab ini, ada sifat baik perempuan yang kalau diterapin buat laki-laki menjadi kagak baik. Apa itu? Pelit. Al-bukhlu lin nisa. Sebetulnya perempuan itu lebih baik pelit, sementara laki-laki lebih baik. Kenapa begitu? Buat menjaga, takut dia mengeluarkan sesuatu dari harta suami. Ah gitu. Tapi kalau suami kan kagak begitu, nggak ada ketentuan suami harus izin ke istrinya, bu saya mau sedekah ya, nggak ada kan? Nggak ada. Itulah maka dalam kalimatnya bima tamliku,
Menjadi dermawan juga dermawan untuk hal-hal yang sebetulnya dia miliki, bukan milik suami. Bukan milik suami. Mana harta yang milik ibu, yang milik istri? Harta yang diberikan oleh suami dengan pernyataan secara mutlak. Mutlak itu apa? Nih bu, duit. Udah pakai apa aja, ya kan? Nggak pakai dihitung kan, buat beli terasi sekian, buat beli garam sekian, buat beli beras sekian, buat beli pulsa sekian, enggak kan? Secara mutlak aja dikasih nih. Semua suami nggak ada mikir, nggak mau tahu, ya kan? Udah mau pakai apa kek? Nah itu. Jadi berarti punya kewenangan, kecuali pada jumlah yang teranggap besar, gitu ya. Nah, itu. Dermawan bu, sifat dermawan itu sifat yang melekat pada diri seseorang, yang kalau itu sifat ada bisa jadi sebab terampuninya dosa walaupun tanpa istighfar. Gini, ada orang penuh dengan dosa, tapi dalam keseharian dia dermawan sama orang lain. Dermawan, suka berbagi, tolong menolong, ya. Itu orang boleh jadi Allah ampunin dosanya dari sisi dermawannya, bukan dari sisi minta ampunnya. Nah, makanya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ya, ittaqi da'watas sahi, hati-hati dengan doanya orang dermawan. Fa innahu mata asra akhadallahu biyadaihi. Orang dermawan itu kalau hidupnya udah gelagat-gelagat mau nyimpang ke hal-hal yang kagak-kagak, Allah ambil tangannya. Paham nggak? Allah luruskan. Ini gelagatnya udah mau nyimpang nih orang gitu ya. Allah luruskan hidupnya. Sedemikian berkasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang dermawan, karena orang dermawan itu dianggap sebagai orang yang mampu mencontoh perilaku Allah Ta'ala. Kok perilaku Allah? Allah itu maha dermawan. Dermawan bahasa Qur'annya apa? Ikram. Ya dzal jalali wal ikram, yang punya, yang memiliki kemuliaan dan kedermawanan. Itu loh. Makanya wujud dari salah satu sifat Allah yang bisa diterjemahkan oleh manusia adalah rasa dermawan ini. Makasih Pak. Sampai ada perintah irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Berkasih sayanglah dengan sesama makhluk di bumi, niscaya makhluk di langit akan berkasih sayang kepadamu. Sakhawah, ya, dermawan. Nah, mana lebih hebat, orang kaya yang dermawan atau orang miskin dermawan? Ya, kalau orang kaya dermawan pantas ada yang bakal dikasihin sama orang. Kalau orang miskin segitu-gitunya pakai dikasihin juga, hebat, ya, hebat lah. Itu seringkali ditunjukkan oleh para sahabat hatta di dalam peperangan. Di dalam peperangan aus, nemu air segelas, bagi-bagi. Mau gini, lihat temennya hampir sekarat kehausan, dikasihin. Dia mau minum lagi, dan yang temannya yang lain hampir sekarat kehausan, dikasihin lagi gitu. Ada tarohum, saling kasih sayang diantara mereka. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang akan dikasih sayangi Allah Ta'ala.
Jadi kasih sayang Allah diwujudkan dalam sifat Ar-Rahman. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa bedanya? Rahman, Rahim. Kalau Rahman itu ablagu minar Rahim. Cakupan sikap Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena kasih sayang Allah berupa Ar-Rahman mencakup kepada semua makhluk, hatta yang kafir sekalipun. Orang kafir dikasih baik, dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih nikmat. Orang kafir padahal yang setiap hari mendurhakai Allah Ta'ala, hatta bernapasnya aja terhukum maksiat, dia kasih sayangi sama Allah. Namanya Rahman. Kadang-kadang senangan dia daripada kita. Ini bukan kadang-kadang ya, senangan dia daripada kita. Sampai ada gini nih, orang muslim gak usah kalian segala mikir kepengen sekaya orang-orang kafir gitu bilang. Kenapa? Kenapa coba? Dunia itu surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjaranya orang muslim. Jadi kalian itu sama dengan sedang dipenjara, jangan macam-macam gitu. Kan di penjara orang nggak bisa macam-macam, ya. Makan aja diatur. Pagi-pagi ke terminal lonceng nih, lonceng bangunin semua orang. Nggak bisa sebebas mungkin kan? Itulah katanya orang muslim di dunia dan surganya orang kafir. Waduh, kok gitu sih pengertiannya? Gitu. Jadi maksudnya gini, penjara itu adalah tempat yang syarat dengan aturan. Seperti hanya seorang mukmin yang hidup di dunia syarat dengan aturan. Nggak bisa seenaknya. Bukan kagak boleh kaya raya, bukan kagak boleh menjadi lebih mentereng dari mereka, bukan. Ingat aturan. Siapapun boleh jadi kaya asal diperoleh dari aturan yang benar, gitu loh. Gitu ya. Itu dalil itu konon zaman Belanda pernah dijadikan sebagai dalil molitikin orang-orang muslim biar pada diem. Gitu. Tapi itu wujud kasih sayang Allah Ta'ala di dunia. Orang kafir saja Allah berikan nikmat luar biasa. Tapi kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan pada orang-orang beriman. Makanya Ar-Rahman ablagu minar Rahim. Sifat Rahman lebih hebat, lebih luas cakupannya ketimbang Ar-Rahim. Makanya dulu ngaji terjemah bahasa Jawa, Ar-Rahim lan kang maha asih indal akhirat beloko. Apa beloko saja, ya. Gitu Bu ya. Jadi kasih sayang Allah nanti di akhirat itu luar biasa. Allah punya 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat sudah dibagi-bagiin di alam dunia ini. Dengan satu rahmat ini seekor macan tidak sampai hati untuk menerkam anaknya. Dia punya kasih sayang. Nanti sisanya 99 hanya akan Allah berikan pada orang-orang beriman di dalam surga. Ini kita nih, kalau sewaktu-waktu kelas punya rasa kasihan sama orang, ingin berbagi dan lain-lain, itu dari rahmat yang satu yang dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Enggak kebayang kalau nanti 99 hanya untuk orang beriman, ya. Yeah. Wa ibadatuha husnu khidmatiz zauji. Ibadahnya perempuan yang soleha itu adalah bagaimana cara memperbaiki berkhidmat pada suami. Tandanya tuh, tanda perempuan soleha ibadahnya husnu khidmatiz zauji,
memperbaiki khidmat kepada suami. Ya, ditanya, bang pengen ngopi nggak? Gitu. Jangan keburu minta, jangan keburu. Tapi kadang-kadang suka serba salah ya. Dibikinin kopi nih ceritanya, nggak nanya dulu, kopi buat siapa nih? Bikinin buat lu, pakai nanya. Kopi buat siapa nih? Itu tadinya karena memang suka nggak nanya. Gitu. Jadi berkhidmat pada suami. Jadi kalau ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu, itu buat anak. Kalau buat istri, ya buah telapak kaki suami. Hatta suami yang suka rada-rada teledor dalam ibadah sekalipun tetap tidak kurang haknya untuk dihidmati oleh istri. Bahkan disitulah saatnya istri memupuk kesabaran menghadapi sikap suami yang kadang-kadang nyebelin, ya. Ada nyebelin, ada ngeselin. Hah? Hebatan mana tuh? Nyebelin sama ngeselin. Hah? Waduh, ngomelin laki kagak boleh, apalagi tempat umum. Ada orang lakinya lagi mancing diparanin tempat mancing, diomelin tempat mancing. Sampai rumah berantem, lu gua diomelin tempat umum lu. Bukan apa-apa, kumis gua belum dicukur nih, gitu. Ya. Wa himmatuhal istidadu lil mauti. Yang terakhir, sebagian dari tanda perempuan soleha adalah himmah, keinginannya, cita-citanya, perhatiannya, al istidad lil mauti. Cara bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Bakal nih. Bakal ya. Bakal. Kita nggak tahu kapan. Ada orang yang lagi ngaji mati loh. Lagi ngaji, nih lagi duduk kayak gini nih, mati. Yang jarang yang lagi ceramah, jarang. Soalnya dia aktif gitu, bergerak dan sebagainya, jadi sehat. Kalau yang duduk kayak gini nih banyak nih. Hati-hati bu, hati-hati mati. Tapi kalau mau mati mendingan sekarang loh, mumpung lagi ngaji. Jadi itu mati luar biasa, harus istiqdad. Gimana cara kita mempersiapkan diri untuk menambah bekal yang bisa dibawa pada saat kita mati, ya. Mengerikan. Mati itu adalah puncak rasa sakit. Tidak ada rasa sakit yang paling sakit melebihi sakitnya mati. Makanya sampai mati, gitu ya. Kalau sampai sakit belum tentu sama dengan mati. Kalau sampai mati berarti memang udah ujung rasa sakit, gitu loh. Bukan cuma orang-orang biasa model kita, Allah punya kekasih, para nabi, para rasul dimatiin juga karena satu keniscayaan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Muhammad segitu dikasih sayanginya sama Allah, Allah segitu cintanya pada Rasul, pada saatnya meninggal juga. Karena pada dasarnya memang dia berpisah dengan kita saja, tidak dengan Allah kan. Nah, apalagi kita. Dan untuk hal yang terkait dengan mati tidak ada ketentuan klasifikasi umur, kagak ada, semua serba pantas. Orok pantas, ABG pantas, masih muda pantas, setengah baya pantas, aki-aki pantas banget gitu mati. Bagi ini pantas banget ya. Bukan soal matinya. Kalau soal matinya, anak kecil juga bisa mati.
Tapi persoalan keadaan setelah mati. Ada banyak persinggahan yang harus kita lalui, dan itu lebih banyak ketimbang yang sudah kita alamin. Kita baru ngalamin dua alam, alam rahim, alam syahadah. Ada alam barzah, ada yaumul ba'as, yaumun nusur, yaumul hasr, mizan, sirat, apalagi telaga kausar, terakhir surga dan neraka. Berapa langkah itu? 8 tahapan yang di depan kita. Tahap per tahapnya kita kagak tahu berapa lama. Bahkan gambaran mahsyar, ada ulama yang bilang 40 tahun di mahsyar. 40 tahun. Kalau 40 tahun dunia mending, kalau 40 tahun akhirat, 40 tahun kali 1000. Sebab setahunnya, seharinya 1000 tahun. Coba. Dengan kondisi manusia bermacam-macam, ada yang keringat sampai lutut, ada yang sampai puser, ada yang sampai leher, ada yang kelelep dengan keringatnya. Bitulil muksi, dari lantaran lamanya diem atau berdiri nunggu sinyal. Belum ada sinyal nih. Tuh, jadi mengerikan ya. Itu coba orang ketika meninggal dunia, Masya Allah, baju yang dibeli segitu mahalnya kagak ada yang boleh dipakai, ya, kagak ada. Sedekahin aja, sedekahin biar jadi amal, ya. Baju kita tuh, peninggalan kita, sedekahin. Harta kita tinggalin, jadi milik siapa? Ahli waris kalau punya, hartanya kalau punya, milik ahli waris. Kita, karena kita yang nyari, kita yang ngumpulin, kita mati kita tinggalin, kitanya lagi ditanya-tanya, ahli waris lagi bagi-bagi. Gitu. Ahli waris lagi bagi-bagi, kitanya yang punya lagi ditanya-tanya. Kalau bagi-baginya sambil berantem, apa enggak nyakitin tuh, ya? Makanya ada ungkapan al-insan ya'ti bila syai'in, manusia datang tanpa membawa apapun. Summa yas'a min ajli kulli syai'in, kemudian hidup dan berusaha untuk mencari apapun. Summa yadhabu bila syai'in, kemudian dia akan pergi tanpa sesuatu. Wa yatruku kulla syai'in, dan meninggalkan sesuatu pun. Summa yuhasabu fi kulli syai'in, kemudian bakal dihisab di dalam setiap sesuatu. Jadi istidad lil mauti, harus banyak mengingat kematian di saat yang memang perlu ngingat, ya. Jangan salah juga waktunya nih, jangan salah, lagi kerja ingat mati, ya aduh, gimana, lemes lah, lagi kerja ingat mati. Lagi kerja mah anggap aja hidup mau 1000 tahun. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kerja seakan-akan mau hidup 1000 tahun, biar semangat, jangan ingat mati. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ibadah seakan-akan besok mau mati, gitu. Makanya ada hadis, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang mau berpisah dari alam dunia ini. Ini kita sholat nih, zuhur, seakan-akan sholat itu sholat terakhir buat kita, gitu ya. Jangan gini mulu,
besok juga masih ada zuhur, besokannya lagi ada, ambil lebaran haji ada ntar, ya kejauhan. Ya, jadi ketika kita dengan dunia kita, anggaplah kita menghidup masih lama. Ketika kita dengan akhirat dan amal kita, anggaplah besok mau mati. Mending mati sekarang kayaknya deh, daripada seminggu sebelum kiamat. Ayo, itu dipastikan Bu, seminggu sebelum kiamat masjid tahu ada tahu kagak lo. Kan itu sudah di puncak kekacauan ya. Kiamat itu terjadi di puncak kekacauan. Boleh jadi masjid kagak ada. Kalau kita mati di waktu seminggu sebelum kiamat, ntar kagak ada yang nyolatin loh. Ada yang tahlilin, nggak ada. Saya sih kapan juga sih nggak apa-apa. Ya, bareng boleh, masing-masing boleh. Ada orang ditakdirkan matinya bareng, sekereta mati semua bareng. Kalau bukan kuasa Allah, habis waktu buat mati-matiin makhluk. Bukan cuma manusia Bu, yang dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Israel. Kuman, tahu kuman nggak? Itu kuman mati dicabut nyawanya sama siapa? Malaikat Israel loh. Buset deh, malaikat segitu gedenya disuruh nyabut nyawa kuman. Emang tugasnya. Ada lagi binatang yang lebih kecil dari kuman. Tahu? Binatang yang lebih kecil dari kuman apa? Hah? Cacing. Cacing. Jadi kalau ada kuman cacingan, berarti di dalam perut kuman ada cacingnya kan? Nah, cacingnya itu tuh, itu paling kecil loh. Itu dia kalau mati dicabut nyawa sama malaikat Israel. Apa enggak kegedean ukurannya loh? Oh, bukan soal itu, urusan Allah Ta'ala memberikan tugas pada makhluknya bernama malaikat. Nyamuk. Iya. Itu nyamuk lagi terbang nih, harus jadi ibroh buat kita ya. Jadi kita jangan kegirangan kalau kita sampai pada satu prestasi kemudian diaplaus, tepuk tangan sama orang. Kenapa? Nyamuk aja banyak yang mati gara-gara tepuk tangan. Iya kan? Nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Hati-hati manusia, kalau sudah sampai pada pencapaian dan diaplaus tepuk tangan sama orang, jangan dulu senang, bisa jadi matiin itu. Semua hal bisa jadi nasihat di sekeliling kita ini, khusus nasihat yang mengarah pada cara bagaimana kita punya kesadaran untuk selalu mengingat kematian itu. Dari orang per orang, tetangga kita, keluarga kita, siapapun itu, silih berganti datang dan pergi ya. Yang mati, yang lahir, yang mati, yang lahir, terus begitu. Sampai pada gilirannya siapa? Ibu-ibu. Sampai pada gilirannya ibu-ibu, termasuk bapak-bapak gitu. Jadi harus waspada. Harus waspada. Ya'ti bagtatan, al mautu ya'ti bagtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba. Ada yang lagi senang mati, berhenti senangnya. Yang lagi kaya mati, berhenti kayanya. Yang lagi susah juga mati, mau berhenti susahnya. Kecuali orang yang lagi kesusahan, nggak kuat nahan susah, bunuh diri. Nah, susah terus, nggak berhenti, susah terus ke sononya, ya. Maka jangan bunuh diri, bisa menyebabkan mati. Tuh istidad lil maut ya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal ibadah. Loh,
Kalau udah beramal pasrahin ke Allah, ya Allah mudah-mudahan diterima, saya bisanya segini amalnya ya. Nah, kita harus bersikap di hadapan Allah laksana sikap seorang hamba di hadapan tuannya. Usahakan agar kita selalu ditemukan di tempat-tempat perintah dan Allah tidak kehilangan kita di tempat kebaikan ya. Jangan sering kepergok di tempat-tempat larangan. Jangan sering kepergok di tempat larangan. Usahakan Allah menemukan diri kita di tempat perintah. Wajtahid ayyaraka maulaka bima amaraka wa yabkidaka bima nahaka. Demikian saya kira cukup talim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.